Sahabat Matanera, bola panas politik menuju Pilpres 2024 beberapa hari terakhir mengarah ke Presiden Jokowi. Presiden Jokowi disoroti oleh beberapa tokoh publik, dimulai dengan tulisan seorang guru besar tata negara, Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menyinggung etika politik Presiden Joko Widodo yang terkesan sedang cawe-cawe dalam mengurusi koalisi dan kontestasi Pilpres 2024. Beliau secara terang dan lugas mengutarakan kritikan pedas dan tajam kepada Bapak Jokowi. Dikutip dari CNN Indonesia, Denny Indrayana secara belak-belakan menyebutkan bahwa dari sisi etika kepresidenan ada batasan-batasan moral dan hukum yang dilanggar oleh Presiden Jokowi, termasuk pelanggaran konstitusi ketika ikut atau turut campur soal pesta demokrasi tahun 2024. Ada dua hal yang dikritisi dan berpotensi disalahgunakan, yakni kepentingan politik dan fasilitas yang digunakan oleh Presiden Jokowi. Adalah fakta bahwa beberapa bulan terakhir Presiden Jokowi memang hadir dalam beberapa kegiatan yang sifatnya partisan, dari temu relawan Pilpres sampai pertemuan ketua umum partai politik koalisi pemerintahan Jokowi di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut disinyalir ada pembahasan terkait koalisi Pilpres 2024. Namun, kalau soal pertemuan relawan politik, saya sih berpendapat bahwa hal seperti itu tidak memiliki masalah apa-apa. Tujuan besar yang diutarakan beliau dalam pertemuan relawan politiknya adalah soal arah gerak bangsa Indonesia, bukan soal siapa lawan dalam Pilpres 2024. Tidak hanya Denny Indrayana, ada banyak tokoh dan pengamat politik mengutarakan keresahan yang sama. Sebut saja mantan Wakil Presiden Indonesia, Bapak Yusuf Kala, dan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Mereka bahkan menyayangkan dan mempermasalahkan jawaban Bapak Jokowi yang menyebutkan dirinya sebagai pejabat publik sekaligus sebagai tokoh politik ketika merespon tudingan cawe-cawe Pilpres mendatang. Bapak Yusuf Kala dan Surya Paloh juga turut nimbrung dalam mengkritisi langkah politik Presiden Jokowi. Saat menerima silaturahmi dari Cak Imin, Ketua Umum PKB, Pak Yusuf Kala memberi catatan, lebih tepatnya mewanti-wanti Presiden Jokowi terkait kemungkinan keterlibatannya dalam Pilpres 2024. Bahkan JK juga membandingkan Presiden Jokowi dengan mantan Presiden SBY dan Ibu Megawati saat mereka hendak menyelesaikan masa pemerintahannya. Pada saat yang sama, Bapak Yusuf Kala juga menyebutkan apabila Presiden Jokowi netral dan tidak cawe-cawe dalam Pilpres 2024, maka beliau bisa dikategorikan sebagai negarawan. Pertanyaannya, apakah Presiden sebelum Bapak Jokowi sungguh-sungguh tidak cawe-cawe dalam hal urusan politik praktis dalam pemilu? Kalau Pak Yusuf Kala menyampaikan catatan wanti-wanti tersebut di samping Cak Imin, agak berbeda dengan Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem. Pak Surya Paloh sangat menyayangkan cawe-cawe Presiden Jokowi melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Opung Luhut. Baik Nasdem dan Surya Paloh sama-sama mengeluh soal gerak-gerik politik Presiden Jokowi. Senada dengan beberapa tokoh publik, bakal capres dari Koalisi Perubahan, Bapak Anies Baswedan, turut serta menyentil Presiden Jokowi. Dalam pidatonya saat mengukuhkan simpul relawan amanat Indonesia, Pak Anies menegaskan dan mengecam kekuasaan untuk tidak mengintervensi proses demokrasi. Kalau kita perhatikan secara teliti, tokoh publik yang mengkritisi langkah politik Bapak Presiden Jokowi berasal dari gerbong yang sama. Sepertinya mereka memiliki aliran politik dan dukungan Pilpres yang sama pula. Kalau kita lihat secara jeli, memang dugaan tersebut bisa diterima. Sampai di sini tidak salah kalau kita lihat mereka begitu kompak memberikan catatan sinis dan sindiran kepada Presiden Jokowi. Pertanyaan gugatan kita adalah, apakah Presiden Jokowi betul-betul mengarah ke intervensi soal politik Pilpres? Ataukah ini hanya ketakutan belaka? Kita akan analisis bersama. Pertama, kita mulai dengan jawaban Bapak Presiden Jokowi. Ketika menjawab pertanyaan wartawan soal intervensi atau cawe-cawe dalam menentukan koalisi Pilpres, Presiden Jokowi secara lugas menegaskan statusnya bukan hanya kepala negara, melainkan juga pejabat politik. Selain itu, Presiden juga sama seperti warga negara lainnya, memiliki hak politik yang sama untuk dipilih dan memilih. Oleh karena itu, beliau merasa wajar jika berdiskusi dengan partai politik koalisi pemerintahannya. Kedua, kita juga perlu memperhatikan alasan dari Pak Jokowi. Presiden Jokowi hanya memiliki satu kepentingan, memastikan bahwa pembangunan yang sudah dimulai selama kepemimpinan beliau bisa dilanjutkan dan tidak berhenti sampai tahun 2024 saja. Oleh karena itu,
Penerus Jokowi dalam hal ini presiden selanjutnya mesti sosok yang memiliki kehendak politik yang baik untuk melanjutkan pembangunan yang sudah ada dan sudah mantap demi Indonesia maju. Saya dan sahabat Mata Merah sepertinya sepakat bahwa Bapak Jokowi tidak memiliki kepentingan yang lain, apalagi disebut mengintervensi proses pemilu. Kita juga sebaiknya mengingat salah satu calon presiden yakni Pak Anies Baswedan sudah sejak lama mempersepsikan dirinya sebagai sosok yang berbeda dengan pemerintahan Jokowi. Bahkan dalam beberapa kesempatan di luar negeri, Pak Anies mengejek dan menjelekkan hasil kerja Presiden Jokowi. Kalau sekarang Pak Jokowi tidak menganggap Pak Anies dan Partai Nasdem sebagai bagian dari kelompoknya dari sudut pandang politik elektoral, sepertinya kita bisa katakan bahwa itu wajar-wajar saja. Presiden Jokowi berharap pembangunan yang sudah baik selama ini nantinya tidak jatuh ke tangan yang salah. Sebenarnya, tidak hanya Presiden Jokowi, kita sebagai masyarakat biasa rupanya sepakat bahwa Jokowi hanya mau apa yang sudah dibangun 2 dekade terakhir ini tetap dilanjutkan. Kita tidak mau apa yang sudah dibangun selama ini menjadi amburadul karena pandang politik atau demi sekedar antitesa dengan Jokowi, terutama yang berhubungan dengan program strategis nasional. Meragukan kenetralan Presiden Jokowi bisa dikategorikan sebagai hal biasa. Lagi pula, proses pemilu kita sudah menjadi wewenang KPU dan Bawaslu. Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa KPU betul-betul netral dan tidak berpihak kepada kepentingan politik apapun. Mengatakan Presiden Jokowi mengintervensi proses pemilu bisa dikategorikan sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan absurd. Selain itu, saya dan sahabat Mata Merah juga sepertinya sepakat bahwa kita mesti akui bahwa saat ini Presiden Jokowi merupakan guru besar dalam kehidupan politik Indonesia. Beliau sudah malang melintang dalam dunia politik. 2 periode menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Pernah menjadi gubernur DKI dan juga 2 periode menjadi wali kota Solo. Sudah barang tentu beliau memahami secara detail dan rinci gelagat dan watak politik masyarakat dan politisi di tanah air. Beliau juga sepertinya sudah sangat dalam memahami etika dan filsafat Jawa. Karena itu tidak perlulah mengajari beliau soal etika. Kalau sekarang kelompok oposisi menyadari bahwa Presiden Jokowi masih memiliki pengaruh yang besar dalam Pilpres 2024, sebaiknya realistis saja. Janganlah secara bombastis mempersepsikan diri sebagai antitesa pemerintahan Presiden Jokowi. Kita akan berjumpa kembali pada edisi berikutnya.